Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta ifahma annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhhib lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd, wa qala mu'allif wa syari rahimahumullah rahmatal abrar wa nafa'ana bih wa bi'ulumi wa bi'ulumikum fi daraini amin. Kitabuz zakah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berkah kita kembali berkumpul di majelis ilmu. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberkahi kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir masa nanti. Hadirin, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di pembahasan kitab zakat. Ya. Kitab zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa mempunyai makna an-nama wa tathhir. Arti zakat secara bahasa berkembang dan membersihkan. Jadi harta kalau dizakati itu akan berkembang dia. Dia akan mendatangkan kebaikan, keberkahan dan yang lain-lainnya lagi, kemanfaatan. Itu dia ketika dia dizakati. Dan dia membersihkan orang yang berzakat tentunya dari sifat bakhil, masin. Ini sifat ini berbahaya ini. Iya. Sifat bakhil ini jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bakhil itu juga jauh dari orang banyak. Imma orang itu tak mau mendekati dia karena dia masin, atau dia tak mau dekat orang takut kena minta. Nah, itu bahaya tuh. Jauh dari orang kalau masin ini. Ya. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa qaribun minal nar, dekat dia dengan neraka, naudzubillah. Itu bahayanya. Makanya dibersihkan. Ya. Az-ziyada wal khair wal barakah. Jadi ketika harta itu dizakati, dia itu akan bertambah. Karena Nabi yang bersabda, la yanqusu malun bis sadaqah bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak akan berkurang harta itu dizakati, disedekahkan, akan tetapi bertambah. Nabi mengulangi kalimat bertambah itu sampai 3 kali. Berarti pasti bertambah, pasti bertambah baik, pasti bertambah, pasti bertambah berkah, pasti bertambah, pasti akan bertambah mudah usaha di dalam usaha atau pekerjaan yang dia geluti. Wa li anna Allah yutahhirul muzakki biha minadz-dzunub war-radhilah wal bukhul. Allah Subhanahu wa taala membersihkan orang yang mengeluarkan zakat, orang yang mengeluarkan sedekah, dibersihkan dia. Dari apa dibersihkan? Dari dosa. Ya. Dari dosa. Jadi ketika dia mengeluarkan sedekah, zakat,
itu melebur dosa, ya, termasuk melebur dosa. Dihilangkan daripada perbuatan-perbuatan tercela, dihilangkan dari hal-hal, dari sifat-sifat bakhil. Ini makna arti daripada zakat, sedekah secara bahasa. Wa syar'an ikhraju malin makhsus ala wajhin makhsus biniyatin makhsusah yusrafu li ta'ifatin makhsusah. Kemudian definisi secara syariat, arti daripada zakat adalah mengeluarkan harta yang khusus. Maksudnya apa harta yang khusus? Harta yang tertentu, tidak semua harta kena zakat. Ya. Nanti disebutkan di dalam kitab ini, kitab apa ini? Safinah ini ada 6 saja. Ya. Harta-harta yang dizakati ada 6. Tidak semuanya. Maka disebut zakat itu adalah mengeluarkan harta yang khusus. Kemudian dengan cara yang khusus juga, ada caranya mengeluarkan. Ya. Apa ketika dia mengeluarkan harta, zakat mal, zakat hewan, zakat fitrah, itu kan beda-beda caranya. Ya, itu dengan cara yang khusus. Dan ditasarrufkan, dibagikan, diserahkan kepada orang-orang yang khusus juga. Ya. Ada 8 asnaf yang akan diberikan. Fadluz zakah hiya arkanus tsalis min arkanil Islam. Sekarang berikutnya adalah menceritakan tentang keutamaan atau fadilah daripada zakat. Dia ini adalah rukun ketiga daripada rukun Islam. Ya. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yang ketiga. Wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'ta ilaihi sabila. Nabi bersabda, Islam itu ditegakkan dengan 5 pondasi, dengan 5 pilar. Ya, maka akan tegak Islam itu. Ya. Dengan bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Ya. Jadi harta ini juga penting untuk menegakkan agama, penting. Walaupun tidak mesti segala hal itu harus dengan uang, tapi memang di segala hal juga harus ada uangnya. Jadi untuk menegakkan agama ini butuh harta. Mau bangun masjid, mau beli tikar kan gitu, mau masang mikrofon, butuh juga. Mau pakai peci, ini harus pakai uang semua, ini harus ada. Butuh dana kita ini. Nah, siapa itu yang harus kita bagikan? Nah, itu dia, orang yang perlu tadi, orang yang butuh, biar agama bisa tegak. Ya. Termasuk agama itu bisa tegak ketika orang lapar itu dikasih makan, dikasih harta, dikasihkan dia makanan. Ya. Ketika ada zakat apa ini, zakat pertanian, beras, bagikan dengan mereka. Karena kalau orang lapar itu agak sulit tegak untuk bisa melaksanakan ibadah, lemes. Kan membantu mendirikan agama. Jadi tegaknya agama ini dengan 5 pondasi itu. Maka yang ketiga adalah zakat. Wahya ukhtus shalah. Zakat ini diibaratkan ulama saudaranya salat, ya. Karena dia tidak pernah berpisah ini. Aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu bergandeng dia. Dia dikatakan saudaranya salat karena dia datang bareng. Perintahnya selalu bareng di beberapa macam tempat di dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya tadi itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Wa fil hadithi qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, az-zakatu qantaratul Islam. Disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, zakat itu adalah jembatannya agama Islam.
Jadi bisa tegak semuanya dengan adanya harta zakat tadi itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mani'uz zakah finnar. Nabi juga bersabda, orang yang tak mau mengeluarkan zakat maka tempatnya di neraka. Wa kadzalika haditsu hasinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqah fama halaka malun fi barrin aw bahrin illa bin man'iz zakah. Nabi SAW bersabda, bentengilah harta-harta kalian dengan zakat. Jadi harta itu dibentengi dengan zakat. Dan obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ini bersedekah. Dikira-kira pusing rasa kepala ni, dah sedekah. Teluk mangkocek tu. Ya. Apa ni? Rasa nyucuk-nyucuk rasa kaki ni menuju ke masjid, tengok mangkocek kita. Ada ndak duit kecil? Kita kan terbiasa duit kecil kan, tengok bang duit kecil. Oh ada. Serahkan. Kasihkan. Berobat. Ya, berobat dengan cara bersedekah. Ini siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka tidak akan rusak harta di darat maupun di laut kecuali dengan dicegah pengeluaran zakatnya. Tidak dikeluarkan zakat. Nah, itu akan rusak harta itu. Ya. Kalau harta sudah tak dizakati, dia akan rusak. Atau harta itu mendatangkan kerusakan. Jadi orang yang banyak harta tidak dizakati itu, dengan sendirinya dia rusak. Sebenarnya kan dia bisa selamat dengan hartanya, ini malah tambah rusak. Nah, ini. Karena apa? Karena zakat tidak dikeluarkan. Makanya keluarkan zakat. Ya, kita yang tak punya harta banyak, melatih diri dengan bersedekah. Ya. Nah, di samping kita ni ada Baitul Mal, sedekah. Tiap seminggu sekali kita serahkan situ harta kita, ya. Bersedekah di situ. Sunnatu fardiyatiha fi sanati tsaniyah minal hijrah. Sanatu fardiyatiha, tahun diwajibkannya zakat, fi sanati tsaniyah minal hijrah, pada tahun kedua di setelah hijrah. Nah, kemudian kita akan baca harta-harta yang dizakati. Al-amwalul lati faslun, al-amwalul lati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'. Kemudian harta-harta yang wajib dizakati pada harta tersebut ada 6 macam. Ya. Jadi ada 6 macam harta yang wajib dizakati. Yang pertama al-awwal an-na'am, hewan ternak. Tapi tidak semua hewan ternak ya kena zakat. Yang kedua an-naqdan, ya, emas dan perak. Kemudian yang ketiga al-mu'asyarat, hasil pertanian. Dan itu pun tidak semua hasil pertanian yang kena zakat. Ar-rabi', yang keempat amwalut tijarah, harta perdagangan. Wajibuha rubu'u ushrin min qimati urudi tijarah. Ya. Wajib zakat daripada harta perdagangan itu rubu' usyur, 2,5%.
Al-khamis ar-rikas. Yang kelima harta temuan yang dipendam, ditemukan oleh seseorang. Itu nanti juga kita bahas satu-satu. Yang keenam al-ma'din, harta tambang, barang-barang tambang itu. Itu pun tidak semuanya, hanya emas dan perak saja. Jadi yang pertama adalah an-na'am. Hewan ternak. Hanya 3 jenis hewan ternak saja yang dikenai zakat. Al-ibil, onta, wal bagar, sapi, wal ghanam, kambing. Ini saja yang kena zakat. Ayam tak ada kena. Bebek tak ada. Ikan tak ada. Nanti kena zakat perdagangan itu. Syaratnya zakat hewan ternak yang 3 tadi itu, onta, sapi, kambing, ya. Syaratnya yang pertama antakuna nisaban, harus mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab itu takaran, kadar, jumlah, timbangan. Itu nisab. Sudah sampai sudah timbangannya, takarannya, atau jumlahnya. Karena ini hewan jumlah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, ayyam diya alaihi haulun kamilun mutawallin wahia fi milkil muzakki. Yang kedua adalah telah mencapai 1 tahun sempurna, ya. Hewan ternak itu sudah mencapai 1 tahun sempurna. Yang ketiga antakuna ra'iyatan fi kala'in mubah, dikembala hewan-hewan tersebut di lapangan yang mubah, ya, dikembala, dibawa ke padang yang luas, di padang rumput yang luas, dan itu mubah hukumnya. Maksudnya mubah di sini diperbolehkan, bukan main masuk-masuk ladang orang, itu tidak boleh, izin dulu. Karena sekarang ini tak ada tanah kosong dah, bahkan tanah kosong, paket kosong pun dah tak ada dah, udah bersekat-sekat dah, ini punya aku ya. Cari tanah kosong udah sulit sekarang ini, ya. Nah, jadi tidak boleh langsung masuk, harus izin. Kalau tak ada izin namanya gosop, itu mengambil hak orang lain. Nah, izin. Tapi kalau ada tempat mubah yang diperbolehkan, ini rumput yang ada di halaman masjid ini, siapapun boleh ngambil, karena juga nanti akan dipotong, ya, akan dibuang. Ya, sudah mubah berarti sudah diperbolehkan. Akhirnya dibawa kambingnya ke situ, makan di situ. Jadi dibawa, bukan diambilkan. Kalau diambilkan tidak memenuhi syarat. Dia punya banyak, nyimpan kambing, sapi, atau apa lagi tadi itu, unta. Tapi dia simpan di kandang, diambilkan. Nah, ini tak ada memenuhi syarat yang ketiga, maka tak ada kena zakat. Kenapa? Karena dia ngambilkan rumput. Jadi syarat yang ketiga harus dikembala di lapangan yang mubah, yang diperbolehkan. Atau dia beli, suruh orang. Sekarang kan banyak gitu. Sekarang ini orang punya kambing, punya sapi, itu beli sama orang 1 karung 5.000. Nah, juga tidak kena zakat ya, karena tidak memenuhi syarat yang ketiga. Karena dia mengeluarkan biaya. Nah, berapakah nisabnya? Ya, bukan kambing, onta. Nah, ini kita tak punya onta nih, kita dengar saja. Onta. Nisab ibil khamsun, 5 onta. Nah, barang siapa punya 5 onta, maka nisabnya adalah 1 ekor kambing, ya. 1 ekor kambing yang berumur 1 tahun. Kita baca cepat nih, karena tidak ada yang punya onta kan? Ada kan? Lihat, ada onta? Ada. Soalnya kan beliau ini kan pernah ke Arab. Siapa gak tahu?
5 ekor onta, 1 ekor kambing. Kalau punya 10 ekor onta, 2 ekor kambing. Kalau punya 15 ekor onta, maka 3 ekor kambing. Kalau sudah punya 25 ekor onta, berarti kalau dari 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 masih 3 ekor kambing. Begitu sampai 25, maka keluar 1 ekor onta yang namanya bintu makhot. Ini orang Arab yang tahu nih. Bintu makhot, bintu labun. Nah, kita tak tahu. Kalau kita tahu pintu masjid. Makanya kita baca cepat ini. Ya. Kalau punya 36 ekor onta, maka mengeluarkan 1 ekor onta yang berumur 2 tahun. Tadi kalau 25, dia keluarkan 1 ekor onta yang umurnya 1 tahun. Kalau dia punya 36 ekor onta, maka keluarkan 1 onta yang berumur 2 tahun. Kalau dia punya onta 46, maka dia keluarkan 1 onta yang berumur 3 tahun. Kalau punya 61 onta, maka dia keluarkan 1 onta yang berumur 4 tahun. Kalau punya 76 onta, maka keluarkan 2 ekor onta yang berumur 2 tahun. Kalau punya 91 ekor onta, maka dia keluarkan 2 ekor onta yang berumur 3 tahun. Kalau punya 121 onta, keluarkan 3 ekor onta yang punya umur 2 tahun. Kalau punya 130 onta, keluarkan 3 onta, 1 berumur 3 tahun, 2 yang berumur 2 tahun. Nah, dah ya. Cerita onta selesai. Wa nisabul bagar, berapakah nisab sapi? Berapa ekor sapi kalau kita punya baru kita keluarkan zakat? Nisabul bagari 30. Nisabnya bakar 30 ekor. Kalau punya 30 ekor, sudah mencapai 1 tahun, dikembala di lapangan yang mubah, maka mengeluarkan 1 ekor kambing yang berumur 1 tahun. Dan ini pun jarang ini. Ada pun orang milik punya sapi paling 2 ekor, 3 ekor. Jarang kita temui, kecuali penjual sapi, kan? Penjual sapi dia punya ternak besar, itu mungkin dia punya 30 sampai lebih. Kalau pelihara sendiri jarang. Jarang orang punya di kandang belakang rumah itu 30 ekor. Jarang. Nah, 30 baru keluar 1 ekor kambing. Kalau dia punya 40 ekor, dia keluarkan 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Tadi 1 ekor kambing yang berumur 1 tahun. Ya. Jadi mulai dari 30 ekor. Udah. Nisabul ghanam. Berapakah nisabnya kambing? Nah, ini kambing mungkin ada yang punya banyak nih. Arba'una, 40. Yang punya 40 ekor kambing, maka dia mengeluarkan 1 ekor kambing yang berumur 1 tahun. Ya. Kalau dia punya 80 ekor, 2 ekor. Gitulah seterusnya. Ya. Sampai berapa? Sampai umur 121 baru berubah nanti. Ya. 121 masih 2 ekor, lebih dari 121 baru 3 ekor. Nah, ini. Jadi 40 ekor kambing, 1 ekor kambing dia keluarkan. 40 ekor kambing, 1 ekor kambing dia keluarkan zakatnya. Kalau dia punya 121 ekor, baru dia keluarkan 2 ekor kambing. Maka hitungan dari 40 sampai ke atas itu masih 1, 1, 1, 41, 51, 61, 71, 91, masih 1. Baru terhitung 2 kalau sudah punya jumlah 121, baru terhitung 2 ekor. Ya. Kalau dia punya 200
satu, baru keluar tiga ekor. Kalau dia punya 400, maka keluar 4 ekor. Cita kambing nih. Udah selesai. Ya. Yang penting kita ingat tadi itu. Mulai nisab sudah mulai keluar, sudah kena zakat kalau onta 5 ekor. 1 ekor kambing. Kalau sapi 30 ekor, kena 1 ekor kambing. Kalau sapi 30 kena 1. Kalau kambing 40 ekor baru 1 ekor kambing. Itu yang kita ingat di depan ya. Ya, ingat di depan. Ini andai kata kita punya banyak seperti ini. Ya sudah. Yang berikutnya adalah an-nakdan. Zakat emas dan perak. Sama juga punya syarat. Syaratnya zakat emas dan perak ayyam di alaihi haulun. Ya. Dia harus 1 tahun ya, mencapai haul 1 tahun. Punya emas, perak 1 tahun sudah tersimpan dengan dia. Yang kedua ayakuna nisaban. Ya. Berapa nisabnya? Nisabnya zakat emas ya. Di sini disebutkan isyruna mithqalan. Isyrun itu 20. Mithqal ini timbangan Arab. Jadi 20 kali mithqal. 20 kali. Timbangan kita gram. Ya. Berapa? 84 gram. Timbangan kita. Nisabuz zahab isyruna mithqalan, 20 mithqal. Timbangan Indonesia 84 gram. Emas 84 gram kena zakat. Jadi syaratnya sudah 1 tahun, kemudian nisab. Syarat yang berikutnya apa lagi? Bukan perhiasan yang mubah. Jadi emas yang dimilikinya itu bukan perhiasan dia, perhiasan yang mubah, yang boleh dia pakai. Emas kalau dipakai perempuan boleh, itu namanya perhiasan yang mubah. Emas kalau dipakai laki-laki tergantung ya. Kalau emasnya jauh boleh. Kan Jawa juga ada pakai emas kan laki-lakinya, pakai emas semuanya. Nah, emas perhiasan ini dipakai oleh orang laki-laki tidak boleh, haram hukumnya, maka kena zakat. Ya, kena zakat. Nah, emas yang sudah setahun mencapai nisab bukan perhiasan, yang dia pakai cincin, kalung, gelang, anting-anting itu tidak terhitung. Tidak dihitung. Lalu yang dihitung emas yang mana? Yang disimpan. Disimpan yang dia. Bukan untuk dia pakai. Ya. Bukan untuk dia pakai tapi untuk dia simpan. Nah, yang dia simpan inilah yang kena zakat. Ya. Simpan untuk apa? Nanti kalau pas emas mahal jual. Nah, ini kan dia simpan. Ya. Kalau yang dipakai ibu-ibu kan itu tidak terkena karena perhiasan. Walaupun dia pakai kadang nunggu ada orang kawin kan itu. Waktu pergi undangan kok dipakainya. Apa yang penting itu termasuk emas yang dipakai. Perhiasan. Dengan syarat secara umum orang menggunakan emas itu, perempuan itu menggunakan emas secara umum seperti itu. Bukan berlebihan. Berapa secara umumnya perempuan itu kalau pakai emas di kampung itu? Di kampung kita nih, Pontianak Timur, hitung cincin, gelang, kalung, anting-anting, totalnya berapa gram? Ya. Ada 50 gram totalnya? Hah? Pernah nanya? Tanya nanti ya sama bini ya. 50 gram misalkan.
Tiba-tiba dia pakai 200 gram. Wah, lebih daripada umumnya perempuan di kampung itu pakai, kena zakat. Ya. Karena melebihi daripada umumnya perempuan pakai perhiasan emas. Tapi kalau semua satu kampung itu kalau pakai emas 200 gram enggak apa-apa, berarti termasuk itu. Termasuk perhiasan berarti. Tapi semuanya ya mirip gitu. Kan perempuan tuh kalau pakai kan cincin, anting-anting, kalung, gelang. Nah, itu. Kalau lebih kena zakat nanti. Ya. Ya. Atau di tempat-tempat yang tidak perempuan kalau pakai ada tempat-tempat yang kalau dia pakai dia hukumi makruh. Dia pakai di hidung, di lidah, di alis. Ada emasnya. Kena zakat ini. Ya. Biasa orang pakai anting-anting di sini, dia lengkap, penuh semuanya. Melingkar nih, semua anting-anting ini melingkar. Tambah lagi ada di sini anting-antingnya. Ini kacau nih. Ini melebihi daripada perhiasan yang umum dipakai perempuan, ini kena zakat. Tapi tetap hitungannya 84 gram. Apabila ditimbang 84 gram emas yang dia pakai lebih dari perhiasan, selain dari perhiasan itu, maka itu yang lebih dari perhiasan itu kena zakat. Jadi kalau dia punya 100 gram kena zakat, dia simpan 100 gram. Baik perempuan maupun laki-laki menyimpan emas 100 gram, kena zakat. 2,5% saja. Berarti 100 gram itu 2,5 gram saja. Dia keluarkan 2,5 gram. Bolehkah dia uangkan? Boleh. Berapa 1 gramnya? Emas itu 500 misal. Berarti 2 gram 1 juta. 2,5 gram 1.250.000. Keluarkan. Keluarkan zakatnya 1.250.000. Ketika sudah mencapai satu tahun. Kemudian perak. Berapakah nisabnya perak? Nisabul fiddah, timbangan Indonesianya 588 gram. 588 gram. Kalau digenapkan 600, 600. Jadi 500 sampai 58, 59 sampai 600. 600 gram. Jadi kalau punya ini kan kalau laki-laki kan juga boleh pakai perak. Boleh. Berarti yang dia pakai yang menjadi perhiasan dia tidak terhitung. Tapi yang dia simpan itu dihitung. Perak yang dia simpan itu. Maka keluarkan zakatnya. Tambah kecil lagi. Ya, sedikit. Sama 2,5% juga mengeluarkan zakatnya. Ini nisabnya emas dan perak. Jadi nisabnya emas 84 sampai 9, ada yang sampai 90 ya. Jadi mulai dari 84, 85, 86, 87, bahkan ada yang mengambil hitungan 90. Ya. Dia mengambil nisab 90. Ketika sudah 90 baru dia mengeluarkan zakat. Karena ada yang berpendapat dari 84, 85, 86, 87 sampai di 90. Nisabnya perak 588 gram. Itu yang diingat. Nanti tinggal hitung sendiri. Keluarkan 2,5%. Sudah. Dan keluarnya ini setahun sekali, kan ada haul tadi. Syaratnya ada haul. Ya. Kalau sudah mencapai setahun. Yang ketiga al-muasyarat. Ya. Pertanian. Zakat pertanian. Apa saja yang kena zakat? Rutab, kurma, wal inab, anggur
dari buah-buahan yang kena zakat, kurma sama anggur kena zakat. Durian tak kena ya? Durian, langsat ya. Kena kan enak gitu ya. Tempat kita banyak nih, durian, langsat, rambutan, cempedak ya. Ya, dia tak kena zakat tuh. Nanti kena zakat emal mungkin. Kalau hartanya udah tersimpan dia jual. Itu dari segi buah-buahan. Wal muqtad fi halatil ikhtiyar. Kemudian ada makanan pokok yang juga termasuk kena zakat dari biji-bijian, gandum, jagung, beras. Ya. Gandum. Ya. Ingat makanan pokok tapi yang biji-bijian disebutkan. Al-muqtad fi halatil ikhtiyar minal hubub. Karena ada juga yang keluar daripada biji-bijian dia juga makanan pokok. Kan? Kayak apa tuh? Kayak ubi. Ubi kan tak masuk biji-bijian. Tapi ada yang menjadikan itu makanan pokok. Tak kena itu. Jadi yang makanan pokok yang dari biji-bijian seperti beras, jagung, gandum itu yang kena zakat. Nah, dia petani-petani beras itu ada zakatnya. Syaratnya pertama nisab, mencapai nisabnya. Ya. Berapakah nisabnya zakat pertanian? Kita timbangan, ini timbangan Arab di sini. Ada timbangan Indonesianya di sini. Jadi nisabnya zakat pertanian yang beras misalkan, yang umumnya tempat kita ini beras lah sama jagung. Berapa kilo? Ya. Mana ini? Nisab ya. Sembilan puluh 900 kilo nisab zakat pertanian 900 kilo ya. Kurang 100 kilo mau 1 ton 900 ya, kilo. Ini 900 kilo ini yang udah digenapkan. Ada yang mengatakan ya, 825 kilo. 825 kilo. Berarti mulai dari 825 kilo, 826, 27 terus sampai 900, itulah dia nisabnya pertanian. Jadi kalau dia pas panen 1 ton, berarti kan 1000 kilo. Nah, itu kena zakat sudah. Jadi keluarnya kapan? Setiap panen. Keluarnya zakat pertanian ini setiap dia panen ya. Rubu' usyur berarti 2,5% saja. Kalau dia keluar panennya 1 ton ya, berarti dia mengeluarkan kan 1000 kilo tuh, berarti dia mengeluarkan cuma 25 kilo
betul kan? 2,5% ya. Cuma 25 kilo. Itu kan sedikit. Jadi berapa tadi? Mulai dari 825 kilo sampai 900. Jadi ada yang mengambil 825 dan seterusnya, ada yang mengambil 900. Boleh, karena ada pendapat dari situ. Mulai dari 825 kilo. Ada yang mengatakan 850, ada yang mengatakan 900. Di sini disebutkan dua, ya. Kenapa disebutkan 900? Ada sikap berhati-hati katanya. Mungkin ada yang belum sampai, ada yang mengatakan itu belum sampai kena zakat, ya. Tapi yang 825 dia menganggap takutnya udah sampai malah tidak dikeluarkan. Jadi ada dua. Takutnya udah sampai tidak dikeluarkan. Akhir mulai dari 825 kilo sampai 900 kilo itulah nisabnya pertanian, ya. Jika dia panen 2 ton, berarti dia cuma mengeluarkan 50 kilo, ya, tak banyak. Ini untuk zakat pertanian, dikeluarkan setiap panen, bukan setiap tahun. Kalau emas tadi, bina hewan ternak itu setahun sekali. Kalau ini setiap panen, kan ada panen setahun 2 kali, ada panen setahun berapa kali? 3 kali, ada juga yang panen setahun sekali, ya. Insyaallah. Apa? Kalau kita punya uang dirham, uang kepingan emas, apakah kena nisab? Uang dirham atau kepingan emas? Kena nisab? Kena, iya, emas itu, nyimpan emas, sama uang dengan emas. Makanya ada zakat mal, ya, karena berbentuk duit yang kita punya nih. Ada yang berbentuk emas, ya, itu kena zakat. Sama hitungannya 84 gram. Jadi emas tadi 100 gram. Nah, tahun ini bayar, tahun depan tidak nambah. Kena. Pokoknya setiap dia mencapai itu, setiap dia mencapai nisab. Berapa nisabnya? 84 gram. Ada seseorang punya emas 100 gram. Akhirnya dia keluarkan 2,5 gram. Tahun depan masih 100 gram ya, keluarkan lagi. Tahun depan masih keluarkan lagi. Setiap masih jumlah itu tetap dia keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena tidak berubah jumlahnya. Dia tidak rugi. Setiap dia keluarkan tetap jumlah 100 tak berubah. Keluarkan lagi, tahun depan masih 100 ya, tidak berubah, tidak rugi dia. Ya, mungkin bisa bertambah. Iya. Iya. Masih kalau sudah sampai di bawah 84 baru tak kena. Ya, jadi dia keluarkan nih. Dari 100 tadi dikeluarkannya 2,5, kan berkurang tuh. Ya, berkurang jadi 87,5. Ah, kan? Keluarkan lagi. Terus keluar nih, kurang. Iya, masih kena. Sampai kapan dia tidak kena? Kalau tinggal 80 gram baru tidak kena. Atau di bawah 84, 81, 82. Nah, itu tidak kena. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.